Teman-teman, pernah dengar tentang Oman, negara yang sering terlewatkan dari perhatian banyak orang ini, ternyata menyimpan segudang sejarah panjang, keindahan alam, dan budaya yang nggak kalah menarik dari negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Oman bukan cuma padang pasir dan unta. Jadi di video kali ini kita bakal bedah tuntas tentang Oman, mulai dari sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, sampai gimana mereka menghadapi perkembangan teknologi dan gaya hidup modern. Yuk, kita mulai. Oman ini punya sejarah panjang yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, orang-orang Oman itu terkenal sebagai pelaut ulung. Di masa lampau, Oman jadi pusat perdagangan penting di wilayah Timur Tengah, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, kain sutra, dan kemenyan. Dulu, pelaut-pelaut Oman ini sampai berlayar ke India, Tiongkok, bahkan Afrika Timur. Jejak peradaban Oman bisa dilacak hingga 5.000 tahun yang lalu. Di era kuno, wilayah ini dikenal sebagai Magan dalam catatan bangsa Sumeria. Magan terkenal sebagai penghasil tembaga, yang menjadi salah satu komoditas perdagangan utama pada masa itu. Pelabuhan-pelabuhan Oman seperti Sohar menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia, Lembah Indus, dan peradaban di Timur Afrika. Melangkah ke abad pertama Masehi, Oman memasuki masa kejayaan sebagai pusat perdagangan internasional. Para pelaut Oman terkenal akan keterampilan mereka dalam navigasi dan pembuatan kapal. Mereka menggunakan kapal tradisional bernama dhow, yang dirancang khusus untuk menjelajahi Samudra Hindia. Bayangkan, pelaut Oman sudah berlayar sejauh India, Tiongkok, bahkan pantai timur Afrika untuk berdagang rempah-rempah, kemenyan, dan kain sutra. Oman menjadi pintu gerbang penting yang menghubungkan dunia Timur Tengah dengan Asia dan Afrika. Pada abad ke-7, Islam mulai masuk ke Oman, membawa perubahan besar pada budaya dan sistem pemerintahan. Namun, era keemasan Oman dimulai pada abad ke-17 saat Kesultanan Oman berdiri. Dipimpin oleh dinasti Al-Busaid yang masih berkuasa hingga hari ini, Oman berhasil menjadi kekuatan maritim besar. Kesultanan Oman bukan hanya menguasai wilayah di semenanjung Arab, tapi juga menaklukkan wilayah pantai timur Afrika. Puncaknya, pada abad ke-19, Oman menguasai Zanzibar, sebuah pulau di lepas pantai Afrika Timur yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Bahkan, ibu kota kesultanan sempat dipindahkan ke Zanzibar, menjadikan Oman sebagai penghubung penting dalam perdagangan global. Untuk melindungi kekuatan maritim dan jalur perdagangannya, Oman membangun banyak benteng megah yang masih berdiri hingga hari ini. Benteng Nizwa, misalnya, adalah salah satu ikon Oman yang dibangun pada abad ke-17. Ada juga benteng Jalali dan Mirani di Muscat yang menghadap langsung ke Laut Arab. Benteng-benteng ini menjadi saksi bisu perjuangan Oman dalam melawan invasi asing, termasuk dari Portugis yang sempat menduduki beberapa pelabuhan penting Oman pada abad ke-16. Hari ini, Oman telah berubah menjadi negara modern yang tetap menjaga warisan sejarahnya. Meski perdagangan rempah-rempah tidak lagi menjadi pilar ekonomi utama, Oman tetap memanfaatkan posisinya sebagai jalur pelayaran strategis. Selain itu, pemerintah Oman aktif mempromosikan pariwisata sejarah, mengundang dunia untuk menyaksikan sendiri keindahan arsitektur, tradisi, dan cerita dari masa lalu yang megah. Oman terletak di bagian tenggara Jazirah Arab, menghadap langsung ke Laut Arab dan Teluk Oman. Negara ini berbatasan langsung dengan Uni Emirat Arab di barat laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat daya. Letaknya yang strategis bikin Oman jadi jalur penting perdagangan maritim dunia. Yang menarik, geografis Oman itu sangat bervariasi. Di utara ada pegunungan Al-Hajar yang menjulang tinggi. Sementara di selatan ada kawasan padang pasir Rub al-Khali, atau yang biasa disebut Empty Quarter, yang terkenal sebagai salah satu gurun terluas di dunia. Soal penduduk, Oman punya sekitar 4,5 juta jiwa, di mana sekitar 40%-nya adalah pekerja asing dari berbagai negara. Ini lumayan besar untuk ukuran negara dengan wilayah seperti Oman. Mayoritas penduduk Oman tinggal di kota-kota besar kayak Muscat, yang juga ibu kota negara, dan Salalah di selatan. Sistem pemerintahan di Oman adalah monarki absolut, yang berarti sultan punya kuasa penuh. Saat ini, Oman dipimpin oleh Sultan Haitham bin Tariq Al Said yang naik tahta pada tahun 2020. Menariknya,
Meskipun Oman negara Islam, mereka sangat terbuka dan toleran terhadap agama lain. Ideologi negara ini berbasis pada prinsip-prinsip Islam moderat, tapi pemerintahan sultan tetap mengedepankan modernisasi dan perkembangan ekonomi tanpa meninggalkan tradisi. Oman punya budaya yang kaya dan beragam. Salah satu yang paling khas adalah musik tradisionalnya yang menggunakan alat musik seperti oud dan rebana. Jangan lupa juga, Oman terkenal dengan tariannya yang unik, terutama tarian Al-Razha, yang biasanya ditampilkan di acara-acara besar atau pernikahan. Di pasar-pasar tradisional Oman, kita bisa nemuin banyak kerajinan tangan yang cantik, mulai dari perhiasan perak sampai kain-kain tenun. Tradisi keramahan juga masih kental di Oman, di mana orang-orang akan dengan senang hati menyambut tamu dengan kopi khas Oman yang disajikan bersama kurma. Meski Oman dikenal dengan tradisinya yang kuat, negara ini nggak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Pemerintah Oman terus berinvestasi dalam infrastruktur digital dengan fokus pada teknologi smart city, energi terbarukan, dan pendidikan. Muscat sebagai ibu kota sudah mulai bertransformasi menjadi kota pintar yang mengedepankan teknologi untuk kenyamanan warganya. Sektor energi juga penting banget di sini. Oman punya cadangan minyak dan gas yang besar, tapi mereka udah mulai merambah energi terbarukan seperti tenaga surya, mengingat dunia semakin bergeser ke arah energi hijau. Kalau kamu suka petualangan, Oman adalah tempat yang tepat. Di sini, kita bisa melakukan banyak aktivitas seru, dari menjelajah gurun dengan unta, hingga mendaki gunung. Pegunungan Al-Hajar juga jadi destinasi favorit buat pendaki dan pecinta alam. Selain itu, Oman juga punya pantai-pantai yang cantik, cocok banget buat snorkeling atau diving. Salah satu yang terkenal adalah Pulau Masirah, yang jadi rumah bagi penyu-penyu langka. Jadi itulah Oman, negara yang penuh sejarah, budaya, dan keindahan alam. Meski kecil dan mungkin jarang dibicarakan, Oman punya banyak hal menarik yang layak kita ketahui. Siapa tahu, suatu hari nanti kamu bisa berkunjung dan merasakan langsung keramahan serta keindahan Oman yang memikat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.